Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Wahyu Wiwoho. Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan. Undang-undang ini memuat lebih dari 70 klaster peraturan, mulai dari ketenagakerjaan, pendidikan, lingkungan, kemudian ekonomi dan juga investasi. Lalu seberapa besar Omnibus Law ini mampu meningkatkan iklim investasi serta daya saing Indonesia di kancah global? Inilah topik yang akan kami bahas dalam Prime Talk malam hari ini. Namun sebelumnya kami ingin Anda menyimak paket informasi berikut ini. Masyarakat untuk memudahkan untuk berusaha, di mana dalam memudahkan untuk berusaha, untuk usaha kecil menengah bisa berusaha tanpa izin. Artinya hanya dengan pendaftaran. Saya yakin bahwa pertumbuhan realisasi investasi itu bisa sampai dengan 0,2-0,3% dari hasil Omnibus Law pada tahap pertama. Investasi membutuhkan lapangan pekerjaan dan tenaga kerja membutuhkan investasi. Kedua-duanya ini tidak bisa saling dipisahkan. Tinggal kita cari titik temu di mana yang saling untuk mencapai kebaikan dari keduanya. Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Senin 5 Oktober 2020. Rektor Universitas Indonesia, Ari Kunchoro menilai, keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja dapat membuat pasar tenaga kerja di Indonesia menjadi lebih kompetitif dan menarik bagi investor. Menurutnya, Indonesia perlu memanfaatkan momentum relokasi pabrik atau industri dari Tiongkok ke negara lain dalam rangka menghindari efek negatif perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Jadi kelihatannya ketegangan Amerika dan China ini sudah istilahnya melewati titik di mana untuk bisa ya katakanlah kembali seperti sedia kala itu cukup sukar, ya. Nah, kesempatannya sekarang, kalau nggak dia akan pergi ke tempat lain. Apakah dia akan berlokasi? Nah, namanya juga tawaran, ya. Keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan mampu membuat pasar tenaga kerja di Indonesia lebih kompetitif dari negara Asia Tenggara lainnya, termasuk Vietnam. Namun pemerintah masih perlu banyak membenahi hal lain supaya Indonesia semakin menarik bagi investor, seperti harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Mercy Wijaya, Metro TV. Baik, kita akan bahas langsung hal ini bersama dua orang narasumber yang sudah bergabung di Prime Talk malam hari ini. Ada dua anggota kabinet yang sudah hadir bersama kami. Yang pertama di studio ada Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Pak Johnny, apa kabar? Kabar baik. Sehat? Selamat malam, Pak Yu. Sehat, Sehat, nanti alhamdulillah. saya akan pakai masker juga. Ya. Tapi saya ingin menyapa terlebih dahulu dari luar studio. Ada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia. Selamat malam, Mas Bahlil, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai masker dulu karena ada Bang Joni di sini harus memenuhi protokol kesehatan dengan ketat. Mas Bahlil, yang saya ingin tanyakan soal Omnibus Law ini yang sudah 8 bulan malam melintang, ada gembar-gembor agar investasi terutama di kala pandemi ini tidak lari kemana-mana. Boleh tidak beri gambaran singkat dulu kondisi investasi Indonesia di tengah pandemi ini seperti apa sebenarnya? Ya, baik. Saya ingin menjelaskan dulu tentang kondisi objektif investasi di pandemi. Yang pertama, saya menyampaikan bahwa realisasi investasi kita pada semester pertama itu sudah 49% dari target 817 triliun. Yang kedua, di kuartal ketiga insya Allah juga akan mencapai target. Memang masalahnya adalah di hampir semua dunia itu FDI-nya turun kurang lebih sekitar 30-40%. Itu dalam konteks realisasi. Dalam konteks kondisi pemerintah dan rakyat Indonesia dalam bagaimana mendorong kemudahan berinvestasi, itu saya menyampaikan kita itu ada 3 persoalan besar investasi kita. Yang pertama adalah terjadinya arogansi birokrasi yang besar, ya, tarik menarik kepentingan antara kementerian dengan lembaga. Yang kedua, tumpang tindihnya aturan antara kabupaten kota dan provinsi.
Yang ketiga adalah persoalan lahan yang bermasalah, dan berikutnya termasuk dalamnya adalah buruh yang mahal atau karyawan yang mahal. Kondisi ini yang kemudian membuat kita punya competitiveness itu tidak terlalu sebaik seperti Vietnam, Thailand, Singapura. Nah, agar kita bisa bersaing dalam konteks ease doing business kita, maka harus ada langkah-langkah terobosan yang masif dan terukur. Nah, saya pikir kalau ini bisa kita lakukan dengan baik, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara yang kuat untuk menarik FDI maupun investasi dalam negeri kita, yang semuanya akan bermuara pada bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan. Harus diingat bahwa hari ini ada 7 juta pencari kerja yang existing. Ada 2,5 juta yang setiap tahunnya menciptakan angkatan kerja. Dan ada kurang lebih sekitar 7,5 juta saudara-saudara kita yang nasibnya kurang bagus dari pandemi COVID yang kemudian PHK. Ada sekitar hampir 17 juta saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air dari Aceh sampai Papua yang hari ini pingin untuk mendapatkan lapangan pekerjaan tersebut. Nah, caranya tidak mungkin 17 juta itu kita hanya berharap kepada pemerintah untuk penerimaan PNS atau penerimaan pegawai BUMN ataupun TNI Polri. Maka solusinya adalah bagaimana kita mendorong agar masuknya investasi. Investasi itu jangan selalu diartikan hanya investasi asing, tapi juga investasi dalam negeri. Bagaimana penguatan UMKM kita yang semuanya itu berorientasi hulunya adalah bagaimana kemudian di hilirnya menciptakan lapangan pekerjaan. Hari ini saya ingin menjelaskan sebelum ada pertanyaan berikut dengan potret yang tadi, lalu kemudian apa sih langkahnya agar bisa kita keluar dari ruang yang selama ini selalu dikatakan bahwa mengurus izin susah, tukang palak banyak, lahan tidak jelas, yang dalam bahasa saya itu ada hantu berdasi dan ada hantu tidak berdasi. Undang-undang Omnibus Law yang baru disahkan kemarin itu merupakan langkah menuju perbaikan untuk bagaimana menata sistem birokrasi kita, izin usaha kita untuk bagaimana bisa menarik dan memudahkan para investor. Harus diingat loh, Vietnam sekarang baik karena mereka sudah melakukan reform pada tahun 2008-2009 dan hasilnya sekarang. Nah, ini adalah momentum terbaik untuk kita. Undang-undang Cipta Kerja yang kemarin disahkan itu adalah jawaban solusi terhadap sebuah pergumulan lama, mimpi lama dari para pengusaha maupun pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi di negara kita. Mas Bahlil, pertanyaan berikutnya adalah investasi. Pertanyaan berikutnya, Mas Bahlil, kemudian kan kita bicara hitung-hitungannya. Kira-kira bagaimana karena Omnibus Law ini memang sudah disahkan, sudah berjalan, tetapi bertabarkan dengan pandemi. Ada resesi di depan. Bagaimana kemudian investasi ini supaya juga bisa masuk, baik yang dari luar negeri, di dalam negeri, kemudian warga negara Indonesia yang kehilangan pekerjaan, tingkat pengangguran yang terancam juga sudah akan bertambah di era pandemi ini, bisa cepat pulih, bisa cepat bangkit. Hitung-hitungannya itu bagaimana? Ya, saya ingin menjelaskan ya, bahwa target realisasi investasi kita di tahun 2020 itu 817 triliun. Awalnya 886 triliun, tapi kita revisi karena pandemi COVID menjadi 817 triliun. 817 triliun ini masih lebih besar ketimbang realisasi investasi pada 2019 sebesar 809 triliun. Nah, pertanyaan berikut, bagaimana sih hitung-hitungan dengan penciptaan disahkannya undang-undang cipta lapangan kerja kemarin? Mas Wahyu, saya ingin mengatakan bahwa ada 153 perusahaan yang sudah mendaftarkan diri di BKPM yang siap masuk ke Indonesia. Salah satunya diantaranya adalah persoalan izin yang belum clear. Karena memang mohon maaf dengan segala hormat, kita harus mengakui bahwa kita memang masih banyak kekurangan di situ. Tapi dengan undang-undang Omnibus Law ini melahirkan 3 hal bagi pengusaha. Kepastian, kemudahan, efisiensi,
dan percepatan. Oke. Nah, kalau 4 hal ini sudah ada dimiliki oleh pengusaha, ya, dan sudah dijamin oleh negara, maka saya pikir hanya pengusaha yang tidak mengerti perputaran ekonomi di sebuah negara lah yang tidak masuk. Dan Indonesia, Mas Wahyu, kita ini mempunyai pasar yang besar, sumber daya alam kita bagus. Sebenarnya kita punya produktivitas tenaga kerja ini juga bagus. Nah, tinggal bagaimana kita menghitung. Nah, kalau ditanya angkanya, saya ingin menyampaikan bahwa karena undang-undang ini mulai efektif berlaku, mungkin di akhir Desember atau di tahun depan. Di akhir Desember. Investasi di tahun 2021 kami dapat menjamin akan naik dibandingkan dengan 2020. Mas Bahlil. Kalau ditanya berapa, dalam hitungan-hitungan kalkulasi kami sekarang dengan tim yang dilakukan oleh BKPM, itu tidak kurang dari sekitar 855 triliun yang sekarang Mas Bahlil, kita tahan sebentar karena harus bisa. bagi-bagi. Ada Pak Joni juga yang sudah siap untuk bicara. Nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya, Pak Joni. Sesaat lagi di Prime Talk. Baik, kembali di Prime Talk, kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya ingin ke Pak Joni. Pak Joni, tadi porsi dari Mas Bahlil dari BKPM. Kalau dari Kominfo seperti apa? Karena Kominfo ini juga punya 2 fungsi. Selain soal cipta kerja yang juga ada implikasinya terhadap industri komunikasi di Indonesia, investasi komunikasi di Indonesia, ada juga soal disinformasi, soal RUU Cipta Kerja yang kemarin baru saja disahkan. Bagaimana Pak Joni? Ya, kalau disinformasi sebetulnya begini Mas Wahyu ya, melihat Undang-Undang Cipta Kerja ini harus secara holistik ya, harus dengan gambaran yang luas. Undang-undang ini sangat luas ya, ini terkait dengan tidak lebih dari perubahan terhadap 76 undang-undang. Jadi banyak sekali. Jangan sampai dia dilihat hanya sepenggal dari sisi tenaga kerja. Atau karena jangan sampai juga kerja mungkin. Ya, jangan sampai juga apalagi dari tenaga kerja dilihat hanya dari sisi pesangon ya. Itu tidak begitu. Undang-undang Cipta Kerja ini sangat luas. Harus dilihat bahwa undang-undang ini dalam rangka cipta kerja. Cipta kerja itu untuk siapa saja? Lapangan atau tenaga kerja itu ada 3 kategori seperti tadi yang disampaikan oleh Kepala BKPM ya, Pak Bahlil ya. Yang pertama pasti bagi tenaga kerja yang saat ini sedang bekerja. Ya. Perlindungannya di situ diatur di situ. Dan sebagian terbesar diadopsi dari regulasi existing, aturan yang ada sekarang ini. Nah, itu yang dia kedua, yang informasi di situ. Yang kedua adalah bagi tenaga kerja yang saat ini bekerja ya, tetapi kemudian mengalami PHK. Betul. Ya, maka pada saat COVID ini kehadiran negara memberi perlindungan sosial kepada mereka. Dan undang-undang ini, undang-undang tenaga kerja ini memberikan kualitas perlindungan yang sama dengan di existing regulasi existing. Dan yang ketiga ini yang penting, undang-undang Cipta Kerja ini adalah bagi tenaga kerja yang akan bekerja. Calon-calon tenaga kerja yang jumlahnya begitu besar. Disitulah cipta kerjanya. Jadi undang-undang ini menyangkut ekosistem investasi, perlindungan pemberdayaan UMKM dan koperasi, ketenaga kerjaan, riset dan inovasi, dan kemudian berusaha dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya ada sektor telekomunikasi, pos dan penyiaran. Yang kedua yang harus kita lihat undang-undang kita ini jangan sampai kita dengan kacamata yang sempit ya. Undang-undang Cipta Kerja ini dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan dan investasi di Indonesia. Tadi disampaikan baik itu investasi di dalam negeri PMDN maupun investasi asing berupa foreign direct investment. Nah, terkait dengan foreign direct investment di situasi COVID ini kita harus waspada dan berhati-hati. Karena ada kelompok di luar negeri juga yang berharap yang sama dengan kita. Ada calon investornya yang mau menanamkan modal, tapi ada juga ya pesaing kita negara-negara lain yang inginkan justru investasi mengalir ke negaranya. Nah, ini harus berhati-hati jangan sampai ruang publik kita diisi dengan informasi-informasi yang misinformasi, disinformasi, apalagi hoax yang mengakibatkan kepercayaan terhadap usaha untuk membangun iklim investasi yang lebih baik yang sedang dilakukan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini justru mengkampanyekan kepentingan negara pesaing kita untuk menjadi tempat atau
negara tujuan investasi. tempat Ini kita berlabuh harus ini. berhati-hati. Oke. Ya, yang tadi jangan sampai dia direducir kepada satu sektor kecil, dan yang kedua harus berhati-hati jangan sampai secara tidak sengaja dan tidak sadar kita justru menjadi speaker atau juru bicara dari pesaing kita untuk foreign direct investment. Lewat misinformasi, disinformasi, hoax. Apalagi ada hoax di dalamnya, kami memperhatikan dan menjaga ruang seperti digital. ada poin-poin misalnya libur yang ternyata akhirnya balik ke existing regulation. Tuh. Nah, yang seperti begitu, ini Undang-Undang Cipta Kerja ini, Mas Wahyu, dia kalau dari sisi jumlah lembarnya saja, itu ada 900 lembar. 1000 kurang lebih. Ya, hampir 1000 lembar. Nah, yang memberikan komentar, ini dapat informasi dari mana? Apakah sudah membaca, sudah menelaah, atau hanya mengutip dari informasi yang beredar di WhatsApp, yang beredar di mana, yang akurasinya belum tentu tepat. Maka kalau mau memberikan komentar dan mempercayai satu berita, cross check dulu. Dapat saya sampaikan bahwa Bapak Presiden memesan berulang-ulang kali agar Undang-Undang Cipta Kerja ini di samping menciptakan lapangan pekerjaan juga memberikan perlindungan kepada tenaga kerja di dalam negeri. Tujuannya untuk kita, tenaga kerja di dalam negeri secara lebih khusus juga untuk memperhatikan UMKM dan ultramikro serta koperasi. Karena tiga ini, UMKM, ultramikro, dan koperasi ini adalah soko guru ekonomi nasional kita. Adalah backbone daripada GDP kita. Penyumbang 60% dari GDP nasional. Disitulah lapangan pekerjaan yang besar yang dijaga. Jadi kita harus betul-betul jangan sampai menjadi justru secara tidak sengaja meneruskan informasi yang untuk kepentingan bangsa lain yang menjadi pesaing kita di sisi investasi. Oke, saya ingin kembali ke Mas Bahlil. Jadi supaya kemudian soko guru kita 60% penopang di UMKM, ultramikro semua bisa bergerak. Apalagi dengan ditopang lagi Omnibus Law sudah disahkan RUU Cipta Kerja. Pertanyaannya kemudian ini kan butuh sinkronisasi. Undang-undang ini juga butuh sinkronisasi aplikasinya nanti lewat peraturan pemerintah. Bahkan juga ada beberapa nanti yang akan berurusan dengan Perda. Bagaimana memastikan itu agar bisa cepat? Rakyat warga negara yang sekarang kehilangan pekerjaan, yang belum mendapat pekerjaan bisa terserap, Mas Bahlil. Ya, saya yang pertama sebelum saya menjawab substansi tadi, saya setuju dengan Pak John Plate bahwa UMKM ini adalah bagian daripada perwujudan sila keempat tentang demokrasi ekonomi. Dan oleh karena itu dijabarkan dalam pasal 27 dan pasal 33. Dalam konteks investasi ini masuk dalam investasi inklusif sebenarnya. Dalam perspektif itu tidak terbantahkan bahwa UMKM ini penyumbang 60% terhadap GDP kita yang menciptakan 120 juta lapangan pekerjaan dan secara jumlah mereka ini 99,7% dari total jumlah unit usaha. Artinya apa? Kalau kita ingin betul-betul melihat undang-undang ini, kita lihat apakah betul undang-undang ini berpihak kepada UMKM atau tidak. Saya ulas sekarang. Harus diingat bahwa undang-undang ini memberikan jawaban terhadap keresahan bagi UMKM. Pertama, UMKM dulu kalau membuat izinnya itu sama dengan perusahaan besar. Menurut saya ini tidak adil. Harus kita pangkas birokrasinya dan penyederhanaan aturan. Dan ini diakomodir lewat Omnibus Law ini. Ini justru izinnya cuma 1 lembar dan itu cukup lewat OSS dan OSS itu di BKPM dan itu 3 jam keluar. Nah ini sekaligus 3 jam keluar ya? Yang kedua, kita ingin menjelaskan juga bahwa awalnya tidak ada sebuah kewajiban negara dalam konteks undang-undang untuk bagaimana UMKM ini bisa dikawinkan dengan pengusaha besar atau pasarnya bisa diatur keluar ataupun dalam konteks permodalan yang masif. Dengan undang-undang sekarang di klaster UMKM, negara berkewajiban untuk meningkatkan skill, untuk bagaimana menyiapkan pasar, untuk kemudian bagaimana menyiapkan modal, dan juga adalah negara harus hadir untuk mengawinkan mereka dengan investor-investor besar, baik dari dalam maupun luar negeri. Yang kemudian di dalam salah satu KPI BKPM itu adalah setiap investasi besar yang masuk, baik dari dalam maupun luar negeri, wajib bergandengan tangan, bergandeng dengan pengusaha nasional dan daerah dan UMKM. Kenapa ini dilakukan? Ini perintah Bapak Presiden. Bapak Presiden memerintahkan kami sebagai Kepala BKPM bahwa jangan hanya mengurus investasi yang besar-besar. Yang kecil-kecil juga itu investor.
Dan secara kebetulan Pak Presiden ini pengusaha UMKM sama dengan kepala BKPM, ya kan? Jadi percayalah, nggak mungkin seorang kepala negara yang besar dari UMKM dan kebetulan kepala BKPM-nya juga mulai dari UMKM, kemudian kita mengabaikan. Enggak, justru jujur, saya harus menyampaikan bahwa atas kerja keras dari tim eksekutif yang dipimpin oleh Pak Menko dan kementerian lain, itu sangat bagaimana memberikan perlindungan bagi UMKM. Nah, pertanyaannya adalah kapan ini dijalankan? Kan kira-kira gitu. Nah, terkait dengan ini kita sudah dilakukan komunikasi untuk kita membuat PP-nya. Percepatan kita di BKPM karena izin usaha dari semua kementerian lembaga maupun di daerah itu izin usaha itu namanya perizinan berusaha dan semua dimasukkan dalam lewat elektronik. Dan elektronik itu adalah namanya lembaga OSS itu. Online Single Submission itu. Dan itu memang di bawah koordinasi BKPM. Tugas BKPM adalah bagaimana mengawal ini secepat-cepatnya. Agar izinnya bisa keluar cepat seperempat. Yang kedua adalah setiap investasi masuk wajib untuk bergandengan UMKM. Kalau tidak, kita patut mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk kita memberikan izin. Karena ini bagian daripada afirmatif negara dalam rangka menjaga mereka. Karena kalau kita bicara tentang investasi yang inklusif, pemerataan pertumbuhan ekonomi, sesungguhnya UMKM itulah tulang punggung perekonomian bangsa. Mas Bahlil, jadi itu semua sudah dipastikan ya, dijamin oleh pemerintah, termasuk nanti aturan turunannya dalam peraturan pemerintah, bahkan ada perda, semua bisa cepat selesai. Bahwa UMKM merupakan bagian terpenting. Dan ingat satu hal, pada tahun 98 yang menyelamatkan ekonomi bangsa kita ini UMKM. Ketika krisis ekonomi waktu itu kurang lebih defisit kita 13%, inflasi kita 88%, dan cadangan devisa kita kurang lebih sekitar 17 miliar dolar. Mas Bahlil. UMKM yang menjadi pelindung bagi Ibu Pertiwi. Mohon maaf, bukan pengusaha-pengusaha besar itu. Mohon maaf dengan segala hormat. Mas Bahlil. Dan oleh karena itu tidak ada tawar-menawar. UMKM harus kita jaga, kita lindungi untuk memperkuat bangsa dan negara dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Baik, terima kasih Mas Bahlil. Semangat sekali, lengkap. Memang ini harus diberikan jaminan juga oleh pemerintah terkait iklim investasi, juga bagaimana agar tenaga kerja bisa kembali terserap lewat Omnibus Law ini yang nanti masih ada PR lagi Pak Joni ya, karena PP juga harus segera dibentuk. Singkat saja Pak Joni. Kalau bahkan PP saya kira ada perda juga, ada aturan-aturan yang harus melibatkan teman-teman parlemen di daerah. Undang-undang udah selesai Mas Wahyu ya. PP sekarang seluruh sektor yang terlibat sedang menyiapkan. Termasuk sebelum saya ke sini saya mengecek tadi sektor pos, telekomunikasi dan penyiaran sudah belum PP-nya. PP-nya sudah mau final. Jadi saya kira dari sisi PP akan selesai cepat. Nah tentu kita juga akan mendorong nanti pemerintah daerah ya mempunyai kepentingan juga untuk menyiapkan porsi mereka. Sehingga undang-undang ini bisa cepat bisa diimplementasikan dan tidak ada hambatannya. Dan goalnya itu ya, kalau soal urusan kerja agar lapangan kerja juga bisa kembali terbuka, bisa terserap lagi. Justru di sini salah satu yang penting itu mempermudah perizinan. Untuk itu harus disiapkan seluruh payung-payung hukum yang memadai. Pak Joni, kita tahan sebentar, nanti kita akan kembali lagi dengan Pak Joni terkait klaster sektor telco, karena ini juga ada porsinya sendiri dari Menkominfo. Kita akan bicara lagi usai jeda berikut ini. Terima kasih Kepala BKPM, Mas Bahlil, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Talk. Tetap bersama kami, pemirsa, kami akan hadir sesaat lagi.